Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan SVP Research Kanakahita Solvera, Janson Nasrial. Mas Janson, terima kasih banyak pagi hari ini. Kita langsung melihat data, tadi sudah disampaikan sama rekan Felmi, ini penurunannya agak sedikit, bukan sedikit ya, penurunannya dalam. Ini langsung 4,53%, hampir 5%. Bukan penurunan sih, ini pembantaian. Pembantaian? Ya, pembantaian. Karena begini, ini semua fund-fund, baik yang aktif ataupun yang pasif, ini kita bicara mengenai fund asing ya. Nah, itu yang aktif fund itu udah pada keluar semua. Jadi sudah pada aktif keluar. Yang aktif fund, itu sudah pada keluar. Itu udah pada mulai keluar semua. Nah, the most worrying thing is that yang pasif fund itu baru seperempat yang keluar. Passive fund itu yang seperti yang ETF, yang tracking index, nah, itu passive fund. Nah, itu baru hanya seperempat secara global yang keluar. Jadi artinya passive fund itu akan bubble sih sepertinya gitu. Nah, dan bubble-nya itu baru seperempat bubble-nya gitu. Jadi jadi sekali bubble misalnya bisa sampai 3/4, artinya IHSG bleeding-nya belum cukup sampai di sini gitu. Karena kalau kita lihat justru yang mengalami penurunan paling tajam adalah saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip, oh itu pengaruhnya besar karena sekali. Yang paling liquid. Nah, jadi saham yang paling liquid dulu yang harus dilikuidasi oleh para fund-fund asing gitu ya, ataupun lokal. Jadi kalaupun trading di hold selama 30 menit itu tidak banyak pengaruhnya. Tidak begitu efektif karena ibaratnya hanya menaruh 10 stop loss, tetapi bleedingnya cukup banyak gitu. Ini kita lihat datanya Mas Janson, udah 4,8% ya. Ini sebentar lagi mencapai 5% dan kemudian akan di hold sebentar, sekitar 30 menit. Akan di hold selama 30 menit. Tapi setelah itu lanjut lagi. Dan kalau tadi Mas Janson bilang itu secara psikologis memang diharapkan akan menghentikan tekanannya, tapi rasanya tidak akan terjadi. Betul. Jadi hanya menghentikan tekanan darah yang keluar setelah di 10 stop loss itu, tetapi akan bleeding terus gitu. Jadi tidak sebegitu efektif ya kalau misalnya diadakan hold trading. Nah, soalnya kenapa? Karena passive fund yang global itu yang seperti BlackRock itu kan tergolong passive fund ya, itu baru seperempat mereka melikuidasi. Jadi yang akan dilikuidasi dulu adalah barang-barang yang sangat liquid, artinya barang-barang blue chip kan. Itu. Jadi artinya IHSG masih ada potensi bisa mengalami penurunan tajam lagi antara 4.000 atau sampai 4.200. Ini boleh kalau saya katakan sebetulnya di perdagangan hari ini Anda juga agak pesimis bahwa ini akan... Bukan agak pesimis, memang pesimis. Sudah pesimis karena memang kalau melihat pendarahan seperti ini memang harusnya sih dari kemarin ya itu cash out dulu gitu ya, totally pegang cash gitu, karena even tadi malam ya the Federal Reserve itu sudah mengadakan operasi repo sebesar 500 miliar USD. Itu unprecedented. Nggak pernah dilakukan sekali melakukan operasi repo 500 miliar. Itu waktu lagi 2008 tidak pernah sebesar itu. Karena ketika balance sheet mengembang, balance sheet-nya The Fed, itu juga mengembangnya memang tidak sedrastis itu, dia perlahan 200-400 miliar. Ini sekali operasi reponya itu 500 miliar. Artinya terjadi krisis likuiditas gitu. That's why karena adanya krisis likuiditas, saham-saham blue chip yang saham-saham andalan di Dow Jones seperti Microsoft, Apple itu akan jadi bulan-bulanan heavy selling gitu loh. Artinya akan berefek kepada IHSG juga nanti saham-saham blue chipnya. Ini saya wawancara sama Mas Janson sambil deg-degan sebetulnya kalau kita melihat penurunannya itu sudah 4,98, 4,99. Hold ya. Baik. Dan ini tidak bergerak sekarang, kita berhenti di 4.650. Dan tadi kalau saya mencoba untuk menyimpulkan pernyataan Mas Janson, itu sebetulnya ini masih akan terus ke bawah. Masih akan terus karena holding itu ibaratnya hanya menutup luka yang besar, tidak mengobati sama sekali gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah adalah all out strategi. Tidak hanya holding trading, tetapi juga ada
semacam sovereign fund yang menampung barang-barang blue chip yang dihajar jual terus gitu loh oleh fund-fund asing. Karena yang dilakukan sekarang adalah fund-fund asing itu adalah melikuidasi semua aset. Lagi terjadi krisis likuiditas. Itulah kenapa The Fed itu mengucurkan operasi repo itu unprecedented number, 500 miliar US dollar. Jadi artinya benar-benar krisis likuiditas. Apakah itu mungkin dilakukan saat ini? Rasanya sudah agak terlambat, mungkin nggak? Memang kita bicara sovereign fund itu seperti Temasek ya. Ketika krisis subprime 2008, Temasek dengan gagahnya mereka mengakuisisi saham Bank of America, Bank JP Morgan, Morgan Stanley waktu lagi murah-murahnya. Jadi kita seharusnya mempunyai sovereign fund seperti itu. Ya, jadi ketika krisis seperti ini kita menampung barang-barang yang dijual semua oleh fund-fund asing. Karena fund asing ini ketika melikuidasi aset, apalagi blue chip, itu tidak melihat fundamental, tidak melihat technical lagi. Ya, tapi faktanya kita belum punya itu. It doesn't matter gitu. Faktanya memang kita belum punya itu. Tetapi untuk sementara mungkin bisa dilakukan lewat yang existing ya, tetapi memang tidak sepenuhnya full seperti sovereign fund, seperti BPJS, seperti Taspen dan lain-lain. Tetapi seberapa banyak pelurunya kita juga tidak tahu. Tetapi seharusnya kita tuh sudah mempunyai benar-benar pure sovereign fund seperti Temasek. Mas Jansen, singkat saja. Ini dengan kondisi seperti ini saya ingat betul ya minggu-minggu yang lalu ketika masih di 5.000 itu dikatakan bahwa ini sebetulnya sudah banyak harganya yang diskon gitu. Betul. Tapi kalau kita melihat harga ini masih terus ke bawah, apa saran Anda buat pelaku pasar? Pegang cash. Pegang cash. Karena yang terjadi adalah krisis likuiditas. Baik. Kenapa saya bicara itu? Karena The Fed aja mengucurkan 500 miliar aja tidak efektif. Artinya itu benar-benar panic selling. Panic selling itu tidak melihat fundamental, tidak melihat technical. Kalau fundamentally dari harga 5.700 pun IHSG itu sudah sangat murah. Gitu loh. Jadi memang benar-benar pure panic selling didriven oleh krisis likuiditas. Mas Jansen, terima kasih banyak sudah hadir di IDX Opening Bell.